Bahwasanya ada ya terkabar terberita di beberapa media bahwasanya saya melakukan penganiayaan di tempat hiburan malam. Bahwasanya saya dugem mabuk-mabukan, setelah itu menganiaya seorang warga. Nah, di sini penting saya jelaskan dan akan saya ceritakan kronologisnya. Yang pertama, saya itu menghadiri acara yang mana diundang oleh teman saya, sahabat saya, di tempat yang namanya High Five, yaitu tempat itu live musik. Dan itu saya menghadiri kegiatan event yang namanya event Cleopatra, yang mana di situ dilakukan oleh panitia, oleh teman saya, adik kandungnya melakukan event di situ. Lantas teman saya mengajak saya untuk mensupport kegiatan itu, dan saya pergi ke tempat live musik itu bersama istri saya, adik kandung saya, kakak kandung saya. Artinya saya ke situ bersama keluarga. Tujuan saya di situ bukan mabuk-mabukan, bukan mau pesta miras, karena jelas saya datang ke situ bersama istri, adik kandung, dan kakak kandung saya. Ya. Dengan diberitakan saya menganiaya seseorang, pada jam 3 pagi kurang lebih saya selesai menghadiri acara, saya ingin pulang. Nah, di perjalanan saya ingin mau pulang menuju ke mobil, ya, teman saya Habib nanti bisa menceritakan apa yang dia alami. Tapi yang saya alami akan saya jelaskan. Saya datang ke mobil Habib, ya, Habib sudah di dalam mobil. Lantas kita mau berangkat. Adik saya, kakak saya beserta supir sudah di dalam mobilnya juga. Nah, lalu adik saya mendatangi mobil yang saya tumpangi bersama Habib. Adik saya bertanya, "Bang, kita setelah ini kemana? Kita pulang atau makan dulu?" Lantas dia tanya ke Habib. Lantas saya jawab, "Kita pulang saja." Setelah saya jawab itu, lalu Habib bertanya kepada Rizdo, "Kau kenal yang baju coklat? Ada nggak kawanmu?" "Kenapa, Bang?" "Tadi ada orang memaki aku baju coklat, karena sewaktu tadi Habib keluar, saya masih ke kamar mandi. Nah, di luar itu Habib ada bertemu seseorang dan orang itu memaki Habib. Memaki, lantas Habib bertanya, "Kenapa memaki aku? Apa salahku, Bang?" "Ya, apa kau?" katanya didorong. Nah, dilerai karena Habib merasa dia artinya adalah public figure, tidak perlu ribut-ribut, dan dia tidak mau ribut dulu. Dia mengawal kejadian itu, lalu dia masuk ke dalam mobil. Itulah saya bertemu di mobil bersama dia. Lantas adik saya ini karena mendengar si Habib dimaki dan didorong, dia mencari. "Oke, Bang, biar saya cari." Nah, Habib bilang, udah aman, gak usah." Nah, ternyata adik saya ini tetap pergi mencari. Dia, pengakuan dari adik saya ini, dia keluar, "Siapa yang maki abang saya Habib? Siapa yang mukul?" Karena dia pendengar, dia dipikir pukul, paling didorong. Karena dia sudah emosi mendengar itu, lantas sekitar 10 menit kurang lebih kita mendengar keributan. Kita lihat, ini ada apa, kok ada ribut? Saya turun bersama Habib, istri saya, dan calon istrinya Habib. Nah, sewaktu kita menuju ke tempat kerumunan itu, saya melihat antara adik saya Rizdo dan seseorang yang tidak dikenal, dan setelah kita selidiki ternyata dia bernama Khalid. Ya. Mereka ada sebentar cekcok, tiba-tiba saya lihat si Khalid pun memukul adik saya. Si Khalid memukul adik saya, lantas adik saya membalas. Nah, mereka bertikai. Begitu mereka bertikai, saya datang melerai bersama Habib, istri saya, dan calon istri Habib. Sewaktu saya melerai, saya terkena pukulan di bagian mata sebelah kanan. Ada, itu bukti fotonya. Saya kena pukul, saya kesakitan. Lalu ada juga orang yang tidak dikenal, saya tidak tahu, ada yang mukul juga dari belakang. Saya bersama teman-temannya beberapa orang, kurang lebih 4 atau 5 orang. Nah, sewaktu melerai, Habib juga ada kena pukul. Kalau yang Habib kena pukul, saya memang kurang melihat, tapi setelah itu ada pipinya Habib bengkak dan koyak sedikit. Nah, ininya ada tergores. Nah, yang jelas saya lihat, calon istrinya Habib didorong sewaktu melerai. Didorong, dia jatuh, dia bangkit kembali. Untuk kedua kali didorong dan dia jatuh ke pasir, terbentur kepala, dia pingsan. Nah, setelah dia pingsan, kita otomatis buyar dengan keadaan ini, melihat calon istrinya Habib
jatuh terpental di lantai. Dan istri saya juga di situ keadaannya ada terjatuh-jatuh juga di pasar. Bahkan dia bibirnya pecah, giginya sompel, itu sudah kita tambal. Dan setelah itu, karena kita sudah fokus ke calon istrinya Habib, ada juga orang yang melerai, lalu mereka sekali dan kawan kami pergi, melarikan diri. Kalau tidak salah naik mobil hitam, ada beberapa orang, mereka pergi. Lalu setelah itu kami pergi ke Kolombia membawa calon istrinya Habib berobat karena dia sudah pingsan. Sampai di Kolombia dia diinfus, karena Habib juga shock melihat istrinya seperti itu. Habib juga diinfus, lalu kita melakukan visum. Hari kemudian karena calon istrinya Habib merasa kepalanya pening-pening, kita melakukan CT scan. Nah, setelah itu kita melakukan CT scan, lalu besok malamnya kita pikir ini masalah sudah baik, karena bilang Habib, Bang, ini kayak mana? Udah tidak perlu kita permasalahkan. Namanya ini kejadian tidak sengaja. Karena kita itu udah tidak perlu kita lebarkan kemana-mana. Singkat ceritanya, ada seseorang teman yang menelpon saya, bertanya, Fit, kamu ribut semalam di efek? Bukan Bang, bukan saya yang ribut. Saya jelaskan kejadian itu. Setelah saya jelaskan, teman saya ini berkata, tapi kalau di LP kan dilaporkan. Jadi saya dilaporkan Bang, saya bilang, coba di redam, kamu buat karena sudah saya ceritakan, kamu buat laporan aja balik. Nah, kami diskusi, artinya saya bilang sama Habib, sama adik saya, ini kita coba mediasi dengan baik saja. Karena apa? Habib, kita public figure, wakil rakyat, tidak mungkin kita mencari keributan. Artinya kita harus berdamai. Karena saya pastikan ini ketidaksengajaan semua, bukan ada unsur memang kita mau perang atau apa. Singkat cerita, kami temuilah kerabat terdekatnya oleh si Khalid ini untuk mediasi. Kami ingin permasalahan tidak usah diperlebar. Saya bahkan bilang, saya pastikan saya ini difitnah, dan saya pastikan masalah ini selesai. Karena tidak terbukti saya dipukul, jangan diciptakan jaga di sini Bang. Saya bilang sama pihak kerabat dia, pihak keluarga dia, kalau kasus ini dilanjut, memang ini pasti selesai. Dan ini saya pastikan fitnah. Dan saya tidak mau lari ke sana. Sebelum ini selesai, nanti ini sudah kemana-mana. Saya tidak mau ini digoreng-goreng. Artinya saya sebagai wakil rakyat mencari keributan. Saya tidak mau, artinya kita selesaikan secara kekeluargaan. Nah, dengan itu adalah etikat-etikat, artinya ke proses usaha-usaha kita untuk supaya mediasi berdamai. Lalu setelah kita lihat di hari demi hari tidak ada ternyata etikat baik untuk berdamai, karena saya rasa mereka menunggu ada luka-luka kita yang sudah hilang dulu. Nah, karena mereka tidak tahu di tanggal 5 itu kita sudah buat visum. Nah, di tanggal 21 mereka ada menyampaikan ke pihak kepolisian, yaitu adalah Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, kalau memang mereka mau cabut laporan, mau selesai, kami minta uang sebesar 3 miliar. Lalu Kanit Reskrim mencoba menghubungi saya, menyampaikan keinginan dari pihak Cikali. Lalu kita lantas terkejut dengan nominal yang sangat fantastis. Bilang, oke Bang, kalau seperti itu niat kita baik dari awal, tidak mau kita ribut-ribut karena menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau itu kami siap menempuh jalur hukum, karena angka yang diminta dia itu tidak wajar. Itu kita sudah, saya bilang, saya dicipta kondisi difitnah dan diperas namanya ini. Nah, lalu kita berembuk. Besok ya PH-nya menelpon Habib, dan itu ada rekamannya. Bagaimana Bib? Udah dengar kan angkanya dari Habib katanya? Udah Bang, 3M Bang ya? Iya, 3M itu. Artinya kita mencoba menawar, dia tidak mau. Nah, artinya Habib coba memancing untuk lebih dia terpancing lagi. Kalau 3M kami nggak sanggup Bang. Tapi kalau 100, ini Habib niatnya memancing. Tapi kalau 100 juta, 150, oke lah katanya. Oh, kalau itu kalian 150 itu per orang atau sekali 3? Ya itu sekali 3 lah Bang. Kalau itu nggak bisa nih, karena sekali aja membayar saya lebih dari segitu. Nah, dia pengakuan dia dibayar lebih dari angka 150 juta. Lalu kita
sudahi pembicaraan, lantas karena saya diskusi dengan PH saya ceritakan semua. Lalu PH saya melihat masih ada bekas lama akibat pemukulan itu di kelopak mata saya. Udah, itu kita laporkan saja. Nah, jadi arti Polrestabes ya, setelah itu kita mengambil hasil visum Habib dan Cici di tanggal 5 dan rekam medisnya ada juga tanggal 5 kita di situ berobat. Dan saya visumlah juga ke rumah sakit Columbia. Jadi artinya di sini saya tegaskan kepada rekan-rekan semua, saya di sini diciptakan kondisi difitnah dan diperas. Artinya cipta kondisi itu tujuannya untuk mengambil keuntungan. Artinya kawan-kawan semua juga pasti bisa menilai. Sampai polisi juga, artinya di Medan Baru mengatakan 25 tahun saya menjadi polisi, baru ini saya dengar perdamaian 3 miliar. Sampai polisi juga bilang sampai hanya, bang nggak bisa campur daun bayarnya. Sampai PH-nya bilang, polisi bilang gitu sampai campur daun nggak bisa bayarnya ini bang. Aku kan cara kotor namanya itu. Artinya 25 tahun saya jadi polisi baru ini saya dengar perdamaian 3 miliar. Nah, ini namanya sudah tidak tahu lagi kita apa masuk dia. Ini udah betul-betul mau nyari keuntungan besar. Nah, jadi inilah yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, saya itu malah sebenarnya sebagai korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan dugem seperti yang diberitakan mabuk-mabukan, karena saya pergi bersama istri saya, adik kandung saya, kakak kandung saya. Kita luruskan di media. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Bila ada rekan-rekan media yang ingin bertanya, kita bersih di sini. Dan ada perkataan atau sambutan kita yang lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada. Ya. Satu. Berapa kaki?